Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Malik Mahfud. Selamat datang ya di segmen part pertama di acara Yuk Masih di Sini. Yuk Malik Silaturahmi di sini. Mantap nih. Bersama bintang tamu kita nih yang benar-benar spesial banget nih, yang benar-benar kita tunggu-tunggu nih. Kalian pasti nungguin kan gua collab sama siapa kan, kayak pasti kalian penasaran, kayak pertanyaan-tanya, Lik, lu kapan Lik collab sama siapa Lik? Nah, kali ini gue buatin segmen ya, ini podcast atau ngobrol-ngobrol santai, sharing ya. Ini kebetulan nih teman gue nih namanya Rifla Faza nih, kalau kalian tahu nih, gue ada video ini sebelum pas dia mau berangkat nih, ada ya di sini ya videonya, gue taruh linknya di sini. Ini alhamdulillah banget nih, temen gue nih baru kemarin nih guys ya, dia baru pulang dari Jordan ya. Alhamdulillah banget nih. Gue untuk kali ini nih, untuk segmen pertama nih, gue santai-santai aja ya, ngobrol santai sama temen gue nih namanya Rifla Faza nih, seputaran ya pengalaman dia dan gimana sih perbandingan kalau lu kuliah itu di sana tuh gimana sih, apa suasananya seperti apa, lu bisa ngasih ceritain seperti apa gitu ya. Oke guys, nggak usah banyak basa-basi lagi, lanjut saja. Jangan lupa nih diklik subscribe dulu, like and comment ya, dukung terus nih Malik Mahfud dalam acara segmen Yuk Malik Silaturahmi di sini. Yuk, perkenalkan nama ya, ini kita biasa aja, kita santai aja. Bro, ini kan gue nih kebetulan nih baru pertama kali juga nih ketemu sama lo kan ya. Gimana sih lu bisa nggak sih ceritain nih? Bahkan nih gue nih orang Indo kan nih, bahkan gue nggak tahu misalnya gimana sih. Lu bisa nggak sih ceritain pengalaman lu nih? Ya pengalaman lu seputaran kuliah lah dulu kan. Seputar kuliah. Iya. Oke, perkenalkan, nama gue Rifla Faza Hakim. Sekarang lagi menempuh strata 1 di University of Yarmouk, Jordania, di kota Irbid, tepatnya di Jordania, di negara perbatasan antara Israel, Suriah, Mesir dan Saudi Arabia, dan Irak tentunya. Nih lu kan nih mau flashback lagi kan. Ini lu ngambil jurusan apa sih di sana? Jadi perjalanan panjang tuh, setelah kita habis lulus banyak bimbang lah sana sini gitu, antara kita mencari perguruan tinggi di Indonesia apa kita mau abroad ke luar negeri. Nah, dari banyak cerita itu, jadi mulai kelas 10 1 SMA udah mulai tertanam jiwa-jiwa buat ke luar negeri dan merantau gitu, Lik. Jadi kita tuh dan gue sendiri tuh pengen gue bisa ke luar negeri gitu kan, dengan yang gue punya dari otak gue yang pas-pasan lah, terus mental gue yang seadanya dengan semuanya. Jadi gue punya tekad yang tinggi biar bisa ke luar negeri. Nah itu yang pertama, jadi gue niatin biar bisa ke luar negeri kayak gitu. Ini kan nih kalian kan sudah mendengar kan alasan dia milih kuliah abroad atau kuliah luar negeri, itu alasannya kenapa? Gue kayak penasaran aja sih. Ini kan kalau gue kan di kuliah di Indo kan, ini kebetulan nih gue perkenalkan diri gue deh ya. Ini gue Malik Mahfud ya. Nih gue kebetulan aktif juga mahasiswa di Universitas Pertamina. Ini jurusan komunikasi. Ini pasti nih gue kalau ceritain pengalaman di Indo tuh pasti ya berbau-bau kayak ibaratkan pergaulan, ibaratkan sering kayak nongki apa. Misalnya orang-orang sana tuh lebih ke kayak gimana sih pergaulan itu di Jordan tuh gimana sih? Lu bisa nggak ceritain gitu ke gua? Gua cerita perjalanan gua dulu. Perjalanan gua nih, biar kita tuh culture shock atau enggak dan macam-macam lah pertamanya. Gua jalan ke sana tepatnya di 5 September 2021. Jadi sekitaran 1 tahun yang lalu. Waktu itu kan udah tuh bimbang. Jadi alhamdulillah gue keterima di 3 kampus di luar negeri. Yang pertama di Zaytuna University di Tunisia, yang kedua di Ankara University di Turki, dan yang terakhir di Yarmouk University. Nah alhamdulillah tuh keterima semua di sana. Nah itu dari 3 negara ini bimbang nih, Nek. Nah mau kemana?
Jadi banyak kayak problem-problem gitu dari 3 negara ini kan. Iya. Salah satunya dari problem visa, salah satunya dari problem di sananya kayak gimana gitu kan, agak-agak berat atau gimananya buat kedepannya. Jadi kita gue istiqoroh, gue yakinin diri, gue yakin gue harus keluar negeri dan gue menempatkan keputusan gue ke Jordania. Nah, Jordania. Pas 5 September tuh gue berangkat ke sana kan. Gue berangkat bersama mahasiswa baru lainnya sekitaran 20 orang dari Indonesia dan kita tuh satu pesawat. Kita berangkat pukul 10 malam di Soekarno-Hatta Terminal 3, transit di Abu Dhabi di negara Emirates Jam Arab. berapa tuh Sampai sana waktu lokalnya pukul 5 pagi. 5 pagi Pas, waktu sana. nah, waktu Emirates. Emirates. Waktu negara UAE pukul 5. Nah, itu lo langsung sholat tuh kan. Sholat subuh, kita istirahat. Dari situ tuh transit selama 7 jam. 7 jam. Itu ngapain aja tuh? Transit pokoknya kita nyari-nyari wifi, bisa main HP atau membuat media sosial dan lain-lain. Akhirnya dapet, kita nuker kurensi dulu ke negara sana buat beli makan kan. Nah, di situ kelaparan tuh, bingung. Nah, teman-teman gue tuh banyak tuh bawa bekal dari Indonesia kayak lontong, gorengan. Nah, gue nggak ada persiapan kan. Gue kelaparan banget tuh. Bingung gue siapa. Jadinya gue punya dolar dari itu $100 di dompet, gue tuker ke dirham Emirates kan. Nah, gue beli makanan, gue nyoba-nyoba. Ternyata pas gue lihat menunya tuh harganya 300 ribuan kalau di Indonesiain. Waduh, mahal banget ya. Gue tepat dari keputusan gue beli roti canai pakai kari. Itu harganya 350.000 sama 350.000 sama minum ya. Aduh, di situ gue udah lah nggak apa-apa lah. Namanya juga luar negeri, nggak bisa ya. Beda. Jadi dari situ udah mulai kultur shock yang pertama dengan harga yang segitu, dengan kurensi yang segitu kan. Jadi kitanya harus terima padanya gitu. Nggak makan kelaparan. Kalau makan juga dompet habis, mas banyak lain lah. Nah, setelah 7 jam perjalanan, kita lanjut tuh dari Abu Dhabi tuh. Lanjut langsung kita direct ke Amman, ibu kota di Jordania. Pakai pesawat apa? Pakai pesawat sama. Enggak, pakai pesawat waktu itu Etihad Airlines. Etihad itu nah, transit. Alhamdulillahnya pas kita naik Etihad kita dapat makanan kan, snack gitu. Tapi dari Jakarta gitu dapat enggak makan? Dapat tuh, itu kenyang banget. Kenyang tuh. Ada apa ya? Kita dapat 3 menu lah pokoknya. 3 kali makan di sana di atas pesawat. Pilih tuh. Gitu ya? Pilih. Macam-macam, ada Europe, makanan Europe, ada makanan ya Timur Tengah, ada makanan Asia, tinggal milih aja gitu. Kan misal gue orangnya penasaran, jadi gue coba satu-satu. Boleh milih gitu ya? Boleh milih. Lu kalau misalnya kehausan, tinggal minta aja. Pramugarinya lu panggil, lu mau tel tentang lu mau apa kayak gitu kan, langsung dikasih. Berarti itu harga juga termasuk menu. Iya, jadi tiket pesawat itu udah termasuk makanan kayak gitu. Dan di situ gue langsung direct naik pesawat 3 jam, ya dari Abu Dhabi ke Amman. Pas nyampe Amman nih, gimana tuh perasaan lo? Anjir, siap nggak lo? Pas di Amman tuh gue nggak nyangka kan, kenapa sih gue bisa kesini gitu. Situ ada terharu, ada sedih. Kan di Amman tuh di airportnya dapat wifi kan, alhamdulillah wifi. Nah di situ ada email, keterangan gue tuh keterima di Ankara University di Turki. Tapi itu sempat keterima, tapi lu tetap milih di Jordan ya? Karena gue udah berangkat, udah nyampe Jordania, Ankara tuh turun ya kan. Dan di situ gue di Ankara itu gue ngambil jurusan International Relation, HI lah, HI-nya Turki. Turki. Nah di situ kan gue cerita gimana, ya udah gue ke orang tua langsung nepatin di Jordan aja gitu. Jordan aja kan sudah telanjur. Udah nyampe Jordan. Iya, jadi ini di Jordan itu salah satu dari negara-negara Syam. Syam ya. Jadi perbatasan. Iya, negara-negara Syam itu kan tempatnya Nabi tuh berdagang gitu kan. Berdagang ke negara-negara Syam, ngedawah. Banyak-banyak cerita-cerita sahabat lah pokoknya kalau di negara Syam. Pokoknya kita alhamdulillah anak berkuliah di negara Syam kayak gitu. Terus ketika nyampe di sana dijemput kan sama kakak kelas cutting di Jordania ya kan. Nah setelah itu tuh Ana bingung kok negara semahal ini kurang maju gitu, majuan Indonesia gitu kan, dari gedung-gedungnya dan lain-lain, transportasi sarana pokoknya semuanya lah. Di situ mulai terbayang-bayang gimana kayak gini.
langsung kan dijelasin tuh sama kakak kelas. Tahu kurensi Jordania nih, dinar Jordania 20.000 rupiah. 20.000 rupiah. Guys. 1 dinar rupiah. 1 dinar bayangin aja Jordania. ya, guys. Itu 1 dinar 20.000. Kalau 20.000 di sini tuh bisa beli nasi uduk tuh bisa dapat 4 kali. 5 guys. porsi ya dapat 5 kan? porsi. Nah. Di sana tuh 20.000. Kalau 1 dinar tuh dapatnya berapa sih? 1 dinar di sana bisa apa aja? Iya. Kalau 1 dinar di sana snack kan pasti dapet, terus kayak Minuman ya soda gitu. minuman soda, Coca-Cola, Sprite, Seven Mount dan kayak yang lainnya Pepsi kayak gitu dapet. Terus juga kita dapat air putih juga dapet juga. Udah pokoknya 1 dinar tuh nggak bisa, pokoknya nggak bakal bisa dapat makanan pokok gitu. Kalau mau snack masih bisa. Ini kan nih udah nih kan Kakak Rifla kan sudah menjelaskan kan perjalanan dia, mengapa dia milih di situ, dan dia benar-benar kayak punya kegigihan gitu yang kuat buat bisa sekolah, bisa kuliah di luar negeri gitu. Nih gue masih penasaran nih, ibaratkan dari ini kan ini perjalanan sama berangkat kan. Lu apa sih, lu ada nggak sih perlu ada kayak Adaptasi. Adaptasi dulu nggak sih di sana tuh? Di sana ibaratkan bahasa, pergaulan, ibaratkan makanan nih, apalagi kan makanan di sana kan beda kan, mulut orang Arab sama orang Indo kan itu gimana tuh? Lu cara adaptasinya gimana? Yang pertama tuh culture shock yang pertama tuh kan di sana tuh waktu gue sampai Jordania tuh itu tuh mau perpindahan musim dari summer ke winter gitu kan. Nah itu tuh bener-bener jauh beda cuaca sama Indonesia. Kalau di Indonesia kan panasnya nih lembab ya. Kalau di sana panasnya kering gitu. Itu yang pertama yang beda, yang buat bibir kita pecah-pecah, kita mimisan tuh beda lah pokoknya di sana. Nggak kayak di sini kan lembab minyak gitu ya. Di sana enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, seminggu setelah gue sampai Jordan itu langsung ke winter. Jadi langsung ke musim dingin. Dari awal yang panas banget, tiba-tiba Kedinginan. derajatnya itu turun, Celsiusnya turun dari awalnya tuh kan 25 ke 25 lah ya. Terus turun lagi ke 20, ke 15, ke 18 dan puncak-puncaknya pernah ke -3 dan itu turun salju. Itu gimana lo, Cok? Kayak apa lo persiapan lo sampai -3 tuh apa lo langsung di kamar aja atau gimana tuh adaptasi? Nah, Kan sebelumnya kan kita udah briefing kan, di briefing sama kakak tingkat katanya kita tuh harus persiapin kayak jaket tebal pertama, jaket tebal. Yang kedua itu kayak obat-obatan, soalnya kan perpindahan adaptasi musim itu emang berbahaya gitu kan. Banyak orang yang sakit soalnya di sana mau musim panas banget, mau musim dingin maupun salju itu di sana wajib kita masuk kampus gitu. Itu kalau kan tadi kan nih sebelum nih video ini dimulai kan gue pernah nanya kan itu kalau misalnya mahasiswa itu nggak masuk sih konsekuensinya gitu. Terus katanya 3 kali nggak masuk di DO ya katanya ya. Kita dapat di teguran pertama, teguran dosen. Kalau misalnya dosen itu maafin ya oke, kita continue di matkul itu. Kalau enggak dosennya misalnya lagi tanda kutip lagi nggak enak gitu kan, nah itu tuh bisa lebih kita dikeluarin dari mata kuliah itu. Jadi kita dianggap gagal di mata kuliah itu. Nih guys, nih gue mau kasih tahu juga nih, bahkan tuh kita kuliah sama di SMA tuh beda guys. Karena kuliah itu ya kita yang ngejar dosen gitu. Ibaratkan kita yang butuh dosen gitu, bukan kayak di SMA kan. SMA kan kayak guru ngejar-ngejar murid, mana sih muridnya ini, kenapa si Anu nggak masuk. Ini kita nih diperlukan. Alhamdulillah ini kita berdua nih lulusan pesantren ya. Alhamdulillah kita punya mental kayak gitu. Ya bahkan sudah digembleng juga kan. Alhamdulillah juga nih gue pribadi juga kayak merasakan gitu, bahkan gue merasakan kayak benar-benar lulusan pesantren tuh kayak ya Allah nih benar-benar beruntung banget. Pendidikan pesantren itu benar-benar tersusun benar-benar sama, benar-benar diajarkan. Lu ntar kalau di luar tuh kayak gini, kejadian gini-gini, bener guys. Gue bener-bener merasakan ya, meskipun gue masih kuliah di Indo nih, doain aja ya guys, ntar S2 nih gue mau ngambil di luar negeri ya.
Doain aja ya play ya. Amin ya rabbal alamin. Mustajab doa. Gue juga doain lu juga ntar S2 ntar katanya sih mau ngambil di mana sih S2 lu? Insya Allah kalau misalnya ada rezeki, ada semuanya lah, dikasih kesempatan, Insya Allah mau lanjut. Pilihan pertama ke London sih, ke London, ke United Kingdom, ngambil master di sana. Kalau nggak keterima, kita lanjut ke Turki. Ankara ya. Kalau ngambil ke Turki, kita mau ke Brunei, Insya Allah. Brunei. Dan 3 negara itu. Kalau misalnya ada kesempatan, kasih kesempatan sama Allah SWT. Ya. Nah, dan ini gue mau ya ini kan ini kebetulan baru part pertama aja nih, gue nanya santai aja kan. Ya gue masih kayak penasaran nih, ini kalian yang harus tahu nih guys nih, gimana sih lu ibaratkan di sana kan lu ini nggak sih masuk tes bahasa nggak sih? Kan ibaratkan kalau orang mahasiswa baru kan apalagi kita kan, apalagi gua entar nih bahkan gua ngambil di Jordan ya, tandanya bahkan gua bahasa Arab gua kayak masih 3 tahun masih kurang. Nah itu apa perlu di tes bahasa lagi atau gimana sih? Jadi ke Jordan itu sistemnya setiap kampus tuh beda-beda. Pokoknya orang-orang foreign, orang-orang ajnabi, orang-orang asing dari luar Jordanian tuh pasti kita pertama di tes kemampuan kita untuk speaking kayak gitu kan, untuk kita reading, untuk kita untuk kita listening dan lain-lain. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau di Jordan itu pasti ada pilihan antara mau kelas bahasa dulu atau mau kita langsung kuliah, itu pilihannya. Yang jadi dua-duanya punya konsekuensi masing-masing. Iya. Kalau kita kelas bahasa dulu, lama otomatis kuliah kita tuh nambah semester nambah time lagi. Yang kalau misalnya kita nggak ngambil konsekuensi yang itu, kita langsung kuliah, otomatis kita harus siap semua yang disampaikan oleh dosen, semua tugas yang diberikan dosen, semua ujian yang diberikan kampus tuh kita harus bisa menyimbangkan lah, menyamakan lah. Karena di sana nggak ada perbedaan ya. Lu orang Arab asli apa lu orang mana, apa itu tuh sama semua, mahasiswa rata satu soal semuanya bareng-bareng kayak gitu. Nah di Jordan ini yang kuliah di sana tuh macam-macam, orang dari semua negara, alhamdulillah ada. Kalau Indonesia aja nih masih minoritas di Jordan. Minoritas. Gitu. Iya. Ya bahkan masih dibilang dikit lah masih ya. dibilang dikit kalau Jordan. Tapi lu pas kemarin ikut kelas bahasa nggak sih? Alhamdulillah gue dengan yakinnya gue nggak mau ikut bahasa kayak gitu kan. Karena gue udah menyiapkan bahasa nih selama 6 tahun gue mondok nih, gue ada bekal lah dikit basic. Nah gue yakin gue lanjut langsung kuliah kayak gitu. Tapi dengan akibatnya kalau lu kali ikut bahasa, lu harus terima akibatnya ya ke depannya. Harus siap kayak gitu. Soalnya bahasa itu kan menunjang segalanya kan. Iya. Jadi pertama kan kegunaannya buat komunikasi. Nah kedua itu menunjang ke dalam ini juga kan, ke dalam akademik. Ya, jadi saling berhubungan gitu. Bahasa itu emang penting sih. Ya, jadi penting sih emang. Kalau kita pengen bisa bahasa, ya kita jangan diem aja kayak gitu. Iya. Dan juga kalau mau nanya-nanya lebih lanjut tentang Jordan bisa DM aja ya. Iya, DM aja. Di IG gua di Erfaza di bawah RFAAZAA. Di situ semua tentang Jordan insya Allah ana jawab gitu. Pokoknya semua yang masih bingung, yang bimbang, tanya-tanya aja. Masuk Jordan itu easy, asalkan kita ada niat dan tekad dan kemauan. Nih guys, nih gue mau kenalin juga nih, ada fun fact juga nih. Ini kebetulan nih gue bersama ketua BEM juga ya. Betul gak sih? Jadi gini, di Jordan nih kan kampus itu punya banyak organisasi ya. Iya. Nah, jadi organisasi ini yang ada yang menunjang di kampus itu punya istilahnya BEM lah. Iya, BEM. Nah itu tuh jadi perwakilan satu negara yang berada di kampus kayak gitu kan. Nah jadi doain aja biar kita masuk ke dalam situ, dalam ruang lingkupnya di semester depan. Tapi ini masih calon ya, bukan hamba sih calon. Tadi pas gua di luar tuh kayak dengernya tuh dia nih kayak ketua. Tapi gua udah ini jadi ketua. Gitu udah gitu nggak ada yang nyalonin lagi gitu. Oh nggak ada calon lagi. Jadi gua di mana ya? Oh iya sih. Gimana nggak ada yang nyalonin lagi kalau misalnya gua udah nggak ada nyalon lagi otomatis. Itu BEM semua di prodi lu atau? Semua di kampus. Berarti general. Yo. Doain aja guys. Oke, biar lancar juga.
Itu ini inti dari percakapan kita berdua nih, intinya nih kita kan apalagi kan di luar negeri kan nih, ini sudah berbagi pengalaman lah, ibaratkan pengalaman masih banyak menceritakan, tapi masih inilah intinya. Kalau mau tanya-tanya, mau lebih rincinya lagi, tinggal DM aja ya ke dia. Intinya nih dari percakapan kita nih soal bahasa nih, yang pertama, bahasa itu ibaratkan important banget ya, ibaratkan penting banget, apalagi kita ibaratkan nggak tahu di negara orang, ibaratkan di negara nggak tahu gimana kulturnya, gimana orangnya, tapi dalam kita bahasa kita sudah menguasai, itu segalanya itu akan kebuka semua gitu, ibaratkan dari kulturnya, dari orangnya, pergaulan, dari bahasa ya guys. Pentingnya kita belajar bahasa, bahkan bukan kita belajar bahasa Indonesia EYD atau apa, tapi bahasa asing, yang terutama bahasa asing yang gua tekan itu bahasa asing, bahasa Inggris dah intinya lah. Kalau bahasa Arab ya bisa lah, kedua lah, tapi yang paling penting bahasa Inggris. Itu karena kan bahasa Inggris kan tuh bahasa internasional kan. Ibaratkan kalau lu nggak bisa bahasa Arab nih, ibaratkan di Yordan kan gue pernah dengar kan katanya di Yordan itu kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Arab, seminimalnya bahasa Inggris gitu, ibaratkan paham gitu. Kalau kita mau ke pasar, kalau kita mau beli ini tapi kita nggak bisa pakai bahasa, orang juga gitu kayak melongo gitu kan. Nah intinya kalau bahasa tuh nomor satu. Soalnya orang luar nih, kalau misalnya kita ini paham sebagai orang asing, kita bisa pakai bahasa mereka, banyak kemudahan yang kita dapat. Yang pertama, kedua juga orang itu pasti menghargai kita karena kita udah capek-capek belajar bahasa mereka paham, kita paham, jadi saling menghargai, paling saling menghormati sih, pasti dihargai kalau yang itu. Itu pertama, bahasa. Oke. Yang kedua nih yang gue ambil simpulnya attitude ya, yang paling pertama sih attitude sih, tapi yang gue tekan itu yang pertama attitude, yang kedua bahasa, yang gue tekanin lagi attitude ya guys. Karena kita kalau misalnya di attitude itu harus ibaratkan ya attitude-nya baik gitu. Ibaratkan kalau kita attitude-nya baik, ibaratkan kita baik sama orang, bakalan orang akan datang mau nolong kita ya guys. Ibaratkan kita nggak usah hitung-hitungan dalam kebaikan kan. Ibaratkan kalau kita mau, ibaratkan gua nih bahkan jago dalam kayak public speaking, gimana sih lu bisa pede gini-gini, ya udah gua ajarin dengan semampu gua nggak usah memikirkan entar gimana, itu mah urusan entar, itu urusan sama Allah lah, ibaratkan Allah yang akan membalas kebaikan kita ya guys. Intinya gitu aja guys, intinya apalagi nih gua nih berhadapan sama mahasiswa luar negeri ini, ini calon nih ntar nih, S2 nih ya, doain aja guys, nih semoga aja nih dengan gue mendengarkan pengalaman dari kakak Rifla nih, semoga gue bisa menjadi modal gitu, semakin ntar S2, gimana ya kulturnya harus ada gambaran pandangan lah gitu kan. Pokoknya nomor satu sih kita harus punya attitude sih, yang pertama attitude baik. Pokoknya mau sama siapapun itu, mau kita kenal apa enggak, mau itu orang itu baik apa enggak, kalau kita niatnya buat baik, ya kita bakal dikasih kemudahan. Pokoknya intinya nomor satu jadi orang baik aja. Mau apapun itu kejadiannya, gimana ke depannya, yang penting jadi orang baik. Kenapa? Soalnya kalau kita dikasih kebaikan, pasti dibalaskan kebaikan. Kalau kita dikasih orang kejahatan, pasti kita harus kebaikan juga, harus kita munculin. Karena kenapa? Kalau misalnya baik di mata orang udah baik, insya Allah semuanya tuh bakal lurus-lurus aja kayak gitu. Tenang aja. Allah tuh maha adil, tenang. Jadi kalau kita udah baik, masa kita bakal dikasih kayak seperti kesusahan atau apa-apa? Enggak, tenang aja. Kalau kita dikasih cobaan sama orang lain, kasih asal kejanggalan, ada cobaan dari Allah tuh enggak, pokoknya itu semuanya dari kemampuan masing-masing. Tenang aja, Allah tuh nggak bakal ngasih kesulitan yang nggak bisa kita hadapi. Pasti sesuai dengan yang bisa kita hadapi kok, tenang aja. Ini by the way nih gue mau kasih info lagi nih, alhamdulillah nih dengan ini gue terus terang kayak ibaratkan
bersyukur banget gitu, ibaratkan punya banyak teman kayak kakak Rifla gitu, bisa men-sharing pengalaman dia ya. Semoga aja kakak Rifla ya, gua doain nih dari kalian juga, doain kakak Rifla nih ntar bulan Oktober balik lagi nih, dia lagi pulang ke Indo karena liburan ya, Liburan summer. summer, dan juga dia katanya mau magang ya guys. Mau magang di mana sih? Di Insya DPR ya? Insya Allah, amin. Doain Ya, doain aja ya guys ya. Itu aja nih gue segmen pertama nih di acara Yuk Masih. Yuk masih, pokoknya subscribe. Yuk Masih, yuk Malik silaturahmi di sini bersama Subscribe terus. Kakak Rifla Faza. Pokoknya kalau ada mau tanya-tanya langsung tanyakan aja semuanya. Kalau mau gimana kak cara mau ke Jordan, gimana kak cara-cara lain-lainnya dan sebagainya, insya Allah nggak bakal slow respon. Insya Allah kita terima dengan baik, karena kalau orang mau belajar pasti ada jalannya. Nih ya, ini kebetulan nih gue juga sebenarnya banyak yang masuk ke DM gue kan, kayak bahkan ada di kelas gue. Kak itu gimana sih kak, ini ya udah kamu nanya aja ke kakak Rifla aja. Ini aku kasih kontaknya gitu supaya kamu bisa ngobrol gitu. Alhamdulillah nih saudara teman kita nih Kak Malik ini nih punya relasi yang banyak-banyak. Jadi ada teman dia yang ada di Turki, teman dia yang ada di Malaysia, teman dia yang ada di Tunisia, teman dia ada yang di Mesir, teman dia ada yang di Jordania, yang di Korea pun ada gitu. Tenang aja, dia punya relasi. Tinggal tanya-tanya aja, jangan takut buat nanya. Kalau takut nanya nanti kesesat di jalan. Gitu. Oke guys, itu aja dari percakapan kita berdua. Jangan lupa ya diklik subscribe dulu, like dan komen, dukung terus nih channel gua Malik Mahfud ya. Semoga channel ini bisa berkembang, bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.